Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Apa kabar sahabat? Bersama saya Kiki Deslia akan kita hadirkan informasi Buletin Jawa Timur edisi 11 Mei 2020. Kita menuju informasi yang pertama bersama Oza Ahmad, Persada Kabupaten Blitar. Imbas COVID-19, Sidang Tera di Kabupaten Blitar tahun ini ditiadakan. Sidang Tera untuk melakukan tera ulang dan juga perbaikan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP di Kabupaten Blitar tahun 2020 ini diprediksi tidak dilaksanakan. Hal itu akibat dari mewabahnya COVID-19. Demikian disampaikan Kepala Bidang Meteorologi Disperinda Kabupaten Blitar, Widyo Guntoro. Dijelaskannya, kemungkinan ditiadakannya sidang tera disebabkan dana kegiatan tersebut telah dirasionalisasi untuk penanganan COVID-19. Selain itu, dalam sidang tera yang dilakukan di pasar, kantor kecamatan maupun kantor desa atau kelurahan dipastikan akan menimbulkan kerumunan massa. Namun demikian, untuk tera ulang timbangan terpasang atau bukan portable, seperti jembatan timbang dan SPBU dipastikan tetap dilakukan, mengingat petugas dari Disperindak akan mendatanginya sehingga tidak menimbulkan kerumunan massa. Kegiatan sidang untuk sementara kita tunda. Kan dana juga dirasionalisasi semua, Mas. Nanti sampai 4 tahap. Nah, kemungkinan untuk sidang nanti tidak untuk tahun ini kemungkinannya itu tidak kita laksanakan. Guntoro menambahkan pihaknya belum mengetahui pasti waktu dimulainya kembali sidang tera. Melihat kondisi saat ini, COVID-19 masih mewabah, kemungkinan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar. Berikutnya, bersama Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo, yang membawa kabar Pemkot Probolinggo bagikan 20.000 bantuan sembako di tahap pertama. Bentuk perhatian Pemkot Probolinggo di tengah COVID-19 yang melanda kota Probolinggo kepada puluhan ribu kakak terdampak COVID-19 dengan pemberian bantuan sembako di 5 kecamatan di kota Probolinggo. Bantuan tahap pertama dilakukan pada hari Kamis lalu di 3 kelurahan, salah satunya di Kelurahan Jerebeng Lor, Kecamatan Kedupo, dengan jumlah penerima 1.633 kepala keluarga, dan kepada kelurahan yang lain akan dibagikan secara bertahap. Bantuan sembako tersebut berisi beras 10 kg, mie instan 20 bungkus, minyak 1 liter atau gula 1 kg. Wali Kota berharap bantuan tersebut bermanfaat bagi warga di tengah pandemi COVID-19. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Baik sahabat, bersama Akmal Mustafa Suara Ngawi dengan informasinya yakni dalam seminggu 46 pemudik yang diturunkan oleh bus di overpass tol Ngawi. Pemudik yang tertangkap oleh warga dibuatkan aturan wajib mandi. Sedangkan lokasi tempat pemandian para pemudik itu digubahkan bak air tandon yang ada di persawahan warga yang biasanya untuk mengairi sawah petani Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Teguh Wibowo, Kepala Desa Ngale mengatakan pihaknya sangat was-was setelah mengetahui ada bus nakal yang menurunkan pemudik di wilayahnya. Sementara setelah para pemudik dimandikan secara massal, pihak perangkat desa bersama polisi dan TNI melakukan pendataan. Semua pemudik dijemput oleh perangkat desa sesuai tujuan mereka untuk dilakukan karantina. Selain wajib mandi, semua barang bawaan pemudik juga dilakukan penyemprotan desinfektan serta pengecekan kesehatan yang melibatkan tim medis dari Puskesmas Paron. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Beralih ke Suara Lumajang, ada Bobi Wijayanto yang membawa kabar kemudahan pencairan bantuan sosial tunai di kantor pos Lumajang. Pemerintah pusat kembali memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak wabah COVID-19. Melalui Kementerian Sosial RI, pemerintah meluncurkan program bantuan sosial tunai BST yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang tidak terdata dalam program bantuan pemerintah. BST akan diterimakan sebesar Rp600.000 selama 3 bulan ke depan. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang yang hadir dalam penyaluran perdana BST di kantor pos Lumajang, bantuan tersebut tidak dikenakan potongan biaya apapun. Masyarakat mendapatkan utuh sejumlah Rp600.000 setiap bulan selama 3 bulan.
Ia juga menjelaskan sebanyak 29.011 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Lumajang akan menerima bantuan sosial tunai dari Kemensos RI, sekitar 26.000 diantaranya dicairkan melalui kantor pos Lumajang dan sisanya dicairkan melalui bank lainnya. Secara khusus, Wabub meminta kepada kantor pos Lumajang untuk memberi kemudahan kepada KPM yang rumahnya jauh dari kantor pos. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Menuju Blambangan Banyuwangi bersama Akbar Wiyana, Pemkab Banyuwangi siapkan sistem pelaporan online untuk warga terdampak COVID yang belum terima bantuan. Pemkab Banyuwangi menyiapkan sistem pelaporan berbasis dalam jaringan atau daring alias online untuk warga terdampak COVID-19 yang belum menerima skema bantuan baik dari provinsi, pusat maupun kabupaten. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengatakan berkaitan dengan pandemi COVID-19, pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan berbagai skema bantuan. Semuanya menjangkau 193.000 kepala keluarga yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Banyuwangi. Bahkan jumlah penerima bantuan melebihi DTKS alias sudah memasukkan warga terdampak non-DTKS. Anas menambahkan, tentu dalam perjalanannya data bersifat dinamis dalam situasi pandemi seperti saat ini, sehingga dia menilai sejumlah warga terdampak non-DTKS belum masuk skema bantuan. Akbar Wiyana, Blambangan FM, Banyuwangi melaporkan. Informasi berikutnya datang dari Ari Agustias, Pradya Suara Tuban. Pertamina Group gulirkan program peduli penanggulangan COVID-19. PT Pertamina Persero melalui Marketing Operation Region Mor 5, Jatim, Balinus, dan Pertamina EP Aset 4 hadir mengambil peran membantu masyarakat menggulirkan program Pertamina Peduli Penanggulangan COVID-19. Pertamina Group mendistribusikan 300 pakaian alat pelindung diri, 100 liter hand sanitizer, 1.900 masker kain, dan 1.500 masker medis kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyerahan APD ini dilakukan oleh General Manager Pertamina EP Aset 4 Agus Amprianto dan Unit Manager Communication CSR Mor 5, Rustam Aji kepada Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Subhan Wahyudiono, dan disaksikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Agus Amprianto menyatakan bahwa Pertamina selaku badan usaha milik negara telah mengambil peran lebih dari tugas utama sebagai penyalur energi, yaitu bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Program Pertamina Peduli yang diusung oleh Pertamina Group tidak hanya memberikan APD melalui posko gugus tugas percepatan penanganan, rumah sakit rujukan, dan puskesmas saja, namun juga menunjuk kepedulian terhadap pekerja sektor non-formal yang terdampak secara ekonomi. Tidak hanya itu, Pertamina juga tergerak mendukung eksistensi para pelaku bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal ini diwujudkan dengan sebagian dari APD yang disalurkan merupakan produk UMKM binaan Pertamina. Ari Agustias, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Berlanjut ke Agustin Merdekawati, RSAL Nganjuk, yang mempunyai informasi tentang ribuan pedagang terdampak, Disperindak lakukan verifikasi. Wabah corona berdampak di sektor ekonomi. Di Kabupaten Nganjuk total ada ribuan pedagang kecil yang terdampak virus COVID-19. Meski demikian, saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nganjuk masih melakukan verifikasi ulang untuk menentukan para pedagang yang benar-benar layak mendapat bantuan. Kepala Disperindak Nganjuk Heni Rotati mengatakan total ada 4.019 pedagang yang terdampak COVID-19 dan data tersebut masih akan diverifikasi ulang untuk mendapat bantuan jaring pengaman sosial. Adapun bantuan yang akan diterima pedagang beragam, yakni mulai sembako hingga stimulus ekonomi. Tidak semua pedagang akan menerima bantuan sosial. Mereka yang menerima tidak boleh mendapat bantuan sosial lain dari pemerintah pusat, provinsi, Pemkab, atau desa, sehingga para pedagang tidak menerima bantuan ganda. Adapun pedagang yang akan menerima bantuan dari Disperindak adalah pedagang yang berjualan di pasar, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan di terminal. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Bersama Panji Harto, Suara Sidoarjo, PSBB Surabaya Raya diperpanjang hingga 28 hari sampai dengan tanggal 25 Mei 2020. Perpanjangan PSBB ini diumumkan oleh Khofifah Indar Parawangsa, Gubernur Jawa Timur, sesudah melakukan rapat bersama Sekretaris Kota Surabaya, Bupati Gresik, dan PLT Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Gerahadi, Sabtu sore 9 Mei. Khofifah bilang keputusan perpanjangan PSBB diambil berdasarkan rekomendasi tim ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga. Dalam kajian itu disebutkan
ada 70% pasien kasus COVID-19 masih memiliki tingkat infeksius atau penularan di atas 14 hari. Selain itu, angka infeksi masih terus bertambah signifikan. Dalam rapat yang sudah dilakukan dengan melihat telaah bagaimana infeksi ini bergerak dari COVID-19, maka 70% sesungguhnya infeksi dari COVID-19 ini bisa tetap bergerak di atas 14 hari. Gubernur Jawa Timur dengan tegas meminta masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam menjalani aturan PSBB. Demikian, Panji Harto, Suara Sidoarjo. Informasi datang dari Mahruzar Iskandar, Suara Gresik. Bantuan langsung tunai dana desa Kabupaten Gresik telah disalurkan kepada 321 kepala keluarga sejak tanggal 30 April 2020 hingga bulan Mei ini di 9 kecamatan. Sehubungan dengan COVID-19, sebanyak 321 kepala keluarga sudah mendapatkan pencairan bantuan langsung tunai dana desa sejak mulai disalurkan di tanggal 30 April lalu. Targetkan hingga bulan Mei ini jumlah bantuan langsung tunai dana desa tersalur kepada 6.272 kepala keluarga yang tersebar di 9 kecamatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mahalatut Farda mengatakan hingga Senin kemarin pihaknya sudah menyalurkan dana sekitar Rp192.600.000 kepada penerima yang ada di 3 kecamatan dan 4 desa. Rata-rata setiap desa mengalokasikan 10% hingga 35% anggaran dana desa untuk bantuan langsung tunai tergantung dari jumlah besaran dana desa yang didapat. Untuk Kabupaten Gresik, mantan Kabag Perekonomian Pemkab Gresik itu menyebut ada sekitar 23.695 kepala keluarga yang akan menerima bantuan langsung tunai dana desa. Namun dia tidak bisa menyebut estimasi bantuan itu akan selesai disalurkan. Pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin agar penyalurannya cepat dan tepat sasaran. Bantuan langsung tunai dana desa diberikan kepada warga miskin di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, dan kartu prakerja dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Di bagian lain, Harapan Wakil Bupati Gresik Muhammad Kosim menyarankan badan usaha milik desa untuk menyediakan bahan-bahan pokok kebutuhan warga desa. Hal ini bertujuan agar penerima BLT dana desa dan masyarakat setempat tidak perlu keluar ke desa untuk mencari kebutuhan pokok sehari-hari. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik. Berlanjut bersama Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar. Penyaluran Rastrada terlambat, Pemkot Blitar akan berikan suplemen bantuan untuk KPM. Sobat program Beras Sejahtera Daerah Rastrada Kota Blitar periode pertama mengalami keterlambatan karena saat ini masih dalam proses lelang. Demikian disampaikan Priyo Istanto, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar. Priyo mengatakan keterlambatan pembagian Rastrada ini karena saat ini masih dalam proses lelang. Di samping itu penyandingan data penerima bantuan sosial COVID-19 dengan Rastrada membuat prosesnya sedikit lama. Priyo tidak bisa merinci berapa anggaran untuk memenuhi kebutuhan Rastrada 2020. Namun menurutnya keluarga penerima manfaat KPM untuk Rastrada tahun ini mencapai 11.165 kakak. Masing-masing kakak berhak menerima 10 kg beras setiap bulannya. Meski penyaluran Rastrada mengalami keterlambatan, Priyo menegaskan pemerintah Kota Blitar tetap berupaya meringankan perekonomian KPM dengan memberikan suplemen Rastrada berupa 10 kg beras dan lauk pauk. Suplemen Rastrada ini rencananya dibagikan sebelum Hari Raya Idul Fitri, sedangkan Rastrada targetnya dibagikan awal Juni 2020. Nah, untuk menutupi proses lelang itu, nanti penerima mendapatkan suplemen Rastrada 10 kilo sama lauk pauk. Jadi itu yang ke-13, jadi itu bonus. Sementara itu Sobat, Rastrada Kota Blitar merupakan salah satu program APBD Pro Rakyat yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Penyalurannya bertahap setiap 4 bulan sekali. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi selanjutnya bersama Ralita Pamekasan. FRPB dan Rapi Pamekasan bagikan ratusan paket sembako pada masyarakat terdampak COVID-19. Forum Relawan Penanggulangan Bencana dan Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Pamekasan membagikan ratusan sembako kepada masyarakat di beberapa tempat yang terdampak wabah COVID-19. Hubungan Masyarakat FRPB Kabupaten Pamekasan Wahyudi mengatakan pembagian sembako ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat yang daerahnya terdampak COVID-19. Ada sejumlah 150 paket sembako yang disalurkan kepada warga tidak mampu dan daerah terdampak.
Wahyudi mengatakan daerah pembagian paket sembako ini diantaranya Desa Keduara Barat, Padelegan, Pademawu Timur, dan sejumlah warga Jalan Jagalan Kelurahan Berkot, Pamekasan. Selain itu, pembagian sembako ini dilakukan secara eksidentil ketika pada tempat strategis ada pedagang kecil dan tukang becak, maka akan langsung diberikan. Alhamdulillah, sampai hari ini kami dari Forum Relawan Penanggulangan Bencana dan RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia Wilayah 19 Pamekasan, sudah menyalurkan ratusan paket sembako untuk warga tidak mampu dan terdampak COVID-19. Khusus hari ini kita menyalurkan sekitar 150 paket yang kita sebar di beberapa tempat atau pelosok. Wahyudi menambahkan aksi pembagian paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban warga tidak mampu dan warga terdampak dengan cara diberikan namun tanpa mengumpulkan massa banyak sehingga tetap mengikuti protokol kesehatan dalam melakukan physical distancing. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Madiun bersama Amanda. Pemkot Madiun adakan operasi pasar di Kelurahan Kanigoro. Operasi pasar atau OP di Kota Madiun sedikit berbeda di tengah pandemi COVID-19 ini. OP yang biasa berlangsung di pasar, kini berganti di kantor-kantor kelurahan. Sistem yang digunakan juga berbeda. Masyarakat wajib melakukan pemesanan barang kebutuhan yang akan dibeli terlebih dahulu. Artinya barang kebutuhan yang di-dropping Bulog Madiun sesuai dengan pesanan masyarakat, baik jenis maupun jumlahnya. Masyarakat yang sudah memesan tinggal mengambil sewaktu-waktu setelah barang ada di kelurahan. Lurah Kanigoro Sumiran menyebut hal itu dilakukan untuk menghindarkan dari kerumunan. Masyarakat tidak harus mengambil di hari pengiriman barang dari Bulog, tetapi dapat mengambilnya besok, lusa, atau di hari lain. Sumiran menambahkan pihaknya sudah menginfokan terkait OP tersebut kepada masyarakat sebelumnya. Mereka yang ingin beli cukup memesan lewat ketua RT masing-masing. Data yang terkumpul di RT lantas diberikan ke kelurahan untuk diteruskan ke Dinas Perdagangan Kota Madiun. Selanjutnya dinas langsung berkoordinasi dengan Bulog untuk jadwal pengiriman. Sedang sistem pembayarannya bisa kolektif di ketua RT atau langsung melakukan pembayaran saat pengambilan di kelurahan. Operasi pasar di kelurahan dengan sistem pemesanan ini juga berlangsung di kelurahan yang lain dengan jadwal masing-masing. Saya Amanda, Radio Suara Madiun. Baik sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur edisi 11 Mei 2020. Saya Kiki Deslia, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.